Tamu-tamu Sarangnya. Kembali lagi di Sarangnya. Jangan panik, bawa piknik. Oke, ini udah segmen kelima ya. Ya. Segmen kelima pertama itu ada Sarah, Ada Dapai, Nizam, ada Nizam, ada Faldo. Nah, ini segmen kelima. Nah, kebetulan hari ini kita record dan ini tayang untuk minggu depan ya. Ya. Hari minggu depan. Dan kebetulan yang tampil ini nanti malam bakal tampil lagi di konsernya Eka Fadli di Lintaubu Utara. Besok ya? Nagarin Bujantang. Besok ya? Besok. Yang acaranya itu juga mengundang Kintani ya, Bang? Ya, undang Kintani. Oh, gokil. Jadi kebetulan stand up Indo Batu Sangkar akan tampil di Lintaubu Utara nanti malam di lapangan bola Lubu Jantan. Gelintang. Nah, silakan bagi para masyarakat Lintaubu Utara, Lintaubu dan sekitarnya, silakan datang ke konser Eka Fadli nanti malam di lapangan bola Lubu Jantan. Ya, konvoy akbar ya. Dan acara ini gratis serta juga ada door prize menarik Iya. pastinya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Sarengnya episode kelima. Ada apa tuh, Bang? Sampai sekarang belum ada head comment. Masih Belum ya, masih belum Ya, ada. seperti Belum biasa yang head comment di channel sebelah kan. Iya, di channel Temu-Tamu. Padahal Temu-Tamu kan obrolannya menarik, tapi kenapa banyak yang nyerang ke situ Ya ya? nggak tahu sih. Nah, ngomong-ngomong, Gif, Ya, Bang. ini pakai sarung kenapa? Dingin, Bang. Ini kan ada AC sini. Oh, Kedinginan saya, Bang. Enggak cukup jaket lepis nih satu, enggak cukup. kirain antisipasi buat nyerempet wakil ya. Nah, ya, karena kabar-kabarnya Agil itu salah satu calon bupati KW. Ya, kata orang begitu. Nah, karena pakai kacamata, janggut, bulat. Iya. Kurang mirip apa coba? Iya. Kurang mirip apa lagi? Dan sebelumnya Agit kan nggak pernah pakai kain sarung, Bang. Dan sekarang pakai kain sarung. Ini dari dana yang 1 triliun itu. Nah, ngomong-ngomong wakil ente, Iya, kenapa? 1 triliun itu dari mana? Ya jadi dia lah. Oh, dari dia. Dari dia lah. Heeh. Dan itu ada briefing dulu sama ente nggak? Kayaknya enggak. Tiba-tiba ada 1M. Mau siapa ini gitu loh. 1T ya. Mau siapa ya, kaget lah saya gitu. Enggak ada Dibeliin micin satu kecamatan mabok loh. Iya. Jadi kadang-kadang wakil ente sering blunder ya. Iya, saya akui. Iya. Dan wakil ente itu Kayaknya wakil ya. baca teks, udah baca teks salah lagi. Ya itulah gunanya kalau pas baca bahasa Indonesia itu jangan bolos gitu loh. Iya. Ya, Tapi- soalnya bilang itu kan kemarin apa ya? Posyandu, habis itu folio. Stunting. Ya. Dan itu udah gratis. Dan beliau bilang itu akan digratiskan gitu. Jadi blundernya wakil itu cukup parah ini. Kayaknya kebiasaan warga Indonesia bukan cuma tanda daftar, dia harus beli wakil. Iya. Kayaknya sih. Itu kesehatan udah gratis sebelumnya. Dan beliau mengatakan gratis lagi. Secara nggak langsung itu lanjutkan dong. Oh. Lanjutkan apa nih? Yang lanjutkan program sudah ada kan? Oh, Saya gak ikut. Oh. Ya. Baru kali ini ada buzzer panik. Kenapa? Ini kita pengennya di Sarengi ini ada head comment. Nah, tapi yang kena head comment itu ya podcast temu-tamu. Iya. Karena dibilang podcast abal-abal lah gitu Iya, kan. Karena sering bawa tim atau orang-orang yang berpihak ke Iya. 02 hadir ke podcast temu-tamu, dan mereka bilang podcast temu-tamu adalah podcast bayaran. Bayaran katanya ya. Dan mereka lupa itu ada Bahrul warga Rao. Oh iya, Bahrul Iya. pernah. Kurang 01 apa lagi? Iya kan? Warga Rao. Iya. Iya kan? Baru kurang 01% Kurang kita. 01 apa lagi? Kita setahun baru pernah. Tapi orang dia sendiri warga Rao bilang Ya. nggak butuh perubahan, Pak, butuh lanjutkan dan ditingkatkan. Oh, baru ngomong itu. Baru Berarti baru bukan 01 itu. Apa? Kosong dia. Kosong dia dulu itu tadi.
Kosong itu. Iya ya. Aduh. Itu kita undang Ya. warga Rawa-Rawa. Berarti orang keluarganya 01. Warga 01. Dan kita undang ketua harian tim pemenangan. Oh iya. Iya. Bang Anton Yondra itu Anton adalah Yondra ketua tim harian pemenangan 01. Itu hadir. hadir. Kenapa yang lain nggak mau hadir? Emang ada yang nggak mau hadir? Emang ada Kalau yang kita undang. Oh mungkin ketiduran. Ya, bisa jadi. keseringan main Mobile Legend kayaknya ya? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Atau sering tidur sore. Siapa tuh? Kata siapa? Ente? Oh, bukan saya sendiri dong. Kata siapa suruh tidur? Kemarin aja acara debat mulai jam 10 apa jam 11 masih itu. Siapa? Masih on fire aja. Malah wakilnya ngantuk. Nah, ngomong-ngomong seperti biasa nih. Iya. Sebelum kita panggil stand up comedy kita, Ya. biasanya kita ngapain? Baca berita. Baca berita. Nah, baca seperti biasa. berita dulu biar ada apa ya kesamaan dengan somasi. Iya. Baik. Biar ada isinya lah. Biar ada isinya. Kalau nggak ada isi kayak pakai ente. Iya. Kenapa saya iyakan ya? Kenapa saya iyakan anjing? Silakan Bos baca Bos. Oke. Berita pertama. Ya. Ibu tega aniaya anak di Batam karena sembunyikan ponsel. Korban sembunyi di rumah tetangga. Ya. Maksudnya Nah, tugas kalian kan biasanya tuh ente berdua Iya. biasanya mengkomedikan. Ya, terus ente kabur kan? Enggak, Enggak. sini aja kok. Ibu tega aniaya anak. Jadi ini konsepnya nih si anak menyembunyikan ponsel si ibu. iya. Ponsel ibu apa ponselnya dia nih? Ponsel ibu. Ibu ponsel tega aniaya anak di Batam karena sembunyikan ponsel. Berarti kan ponsel ibu disembunyikan sama si anak itu. Iya, terus Iya, Cuma kenapa harus disembunyiin dong? Mungkin karena keseringan main PUBG. Gak pernah chicken dinner gitu kan. Ibu gua mending gua sembunyiin deh gitu. ya. Atau ada ini enggak? Ada perselingkuhan mungkin? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Tapi korban sembunyi di rumah tetangga. Si ibu. Si ibu Berarti si anaknya. si anak di rumah sembunyi. tetangga ya. Iya. Ini kayak ini ya, bau-bau kasus kemarin ya. Yang mana nih? Yang Innaga itu. Oh, Indragon. Cuman ini kan korban. Kalau Indragon kan yang jadi pelaku. Jadi tersangka ya. Bisa jadi ini ibunya emang selingkuh ya. Siapa tahu. Selingkuh sama tetangga. Ya. Bisa jadi. Ini kan contohnya bahwasanya orang kalau udah dikasih kepercayaan terus berkhianat kayak gini nanti. Ya, kayak gini. Ya, sembunyi ke rumah tetangga ya kan? Rumah tetangga. Iya. Dan itu kan ada baju-baju, ada sepatu. Itu untung sembunyi ke rumah tetangga. Kenapa tuh, Bang? Kenapa tuh? Ente sembunyi ke partai lain. Lebih ke ini sih, lebih ke rumah bintang Tapi 5. beliau ini kan Apa? sembunyi ke partai lain. Kenapa ente merasa terzalimi? Oh, saya sudah ini terlanjur buat album soalnya. Iya. 10 lagu. Gak usah disebut ya nama albumnya ya. Iya. Karena sudah sering kita sebutkan juga. Ya, udah sering disebut kok. Berita kedua. Oke. Wow. Ente geser. Sorry. Oke, berita kedua. Jokowi nobar timnas versus Jepang di Purwokerto. Ya. Bagi-bagi kaos ke warga. Nah, ini gimana tanggapan ente nih? Ini Jokowi pulang kampung ke kampung ente loh. Iya, saya kan orang Purwokerto. Iya. Mungkin Jokowi baru datang tuh ya, orang warga itu. J Pak D. Ungge Pak D. Apalagi nih? Kenapa? Maksudnya kenapa harus Purwokerto? Jokowi nonton timnas versus Jepang di Purwokerto, bukannya di GBK mainnya? Beliau udah pulang kampung, udah habis masa jabatan presiden. Oke, berarti pulang kampung. Kalau udah habis masa jabatan pulang kampung. Iya, terus nobar. Makanya gak heran di pertandingan besok tuh ada orang nobar di Bengkulu mungkin. Ngapain? Ya kan pulang kampung. Baru nggak saya. Ini lama loadingnya nih. Lama loadingnya nih. Lama karena Bengkulu. Kenapa Bengkulu bukannya Lampung? Ya saya mancing itu. Akhirnya beliau mau berkata. Memang sengaja ente diam ya. Biar dia nyoba. Kalau ini kan dia nontonnya nih kayak di kafe ya.
Iya, kayaknya emang di kafe kayaknya. Di Emang kafe. di kafe. Di Lampung beda dong. Di mana tuh? Tambah udang. Iya. Lagi manen udang sambil nobar ya. Kenapa? RAKW. Iya, apa Raffi? Kenapa ente ketawa-ketawa? Lo, jangan sebut RA dong. Ente kan juga RA di sini. Apa tuh? Raffi Aditya? Iya, kirain Raffi. Jangan disebut. Jangan disebut. Jangan disebut. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita undang saja komika kita yang Disclaimer, ini komik ini dulu pernah tampil di Sarengnya juga, Bang ya? Oh, yang dia episode 2. Iya, episode. Lo tahu nggak? Ya tahu nggak kenapa dia tampil lagi di sini? Kenapa tuh? Views-nya dikit. Iya. Dan katanya waktu itu materinya terlalu aman. Katanya di sini tuh. Ini materi masih aman nih. Masih Mana aman. tepi jurangnya. Dan sekarang beliau mau balas dendam sama itu. Dia akan Sabtu sama derajat menjadi materi tepi jurang. wajib hari ini dia harus punya materi tepi jurang. Harus. Dan kalau dapat semua beat itu tepi jurang. Iya. semua. Dan kalau nggak ada materi tepi jurang, videonya take down ya. Karena beliau ini udah yang kedua kali ini. Iya. Nanti malam, kalau yang kemarin beliau ditonton sama 1.500 masyarakat Kabupaten Natal. Oke. Iya kan? Iya. Nah, besok kabarnya bakal ditonton dengan 5.000 orang. 5.000 orang. Nah, Wow. yang akan nonton. Nah, kalau nggak kocak, close mic aja bros. Jangan gitu dong, Bos. Dia Jangan baru gitu trauma. Enggak, Jangan dong. close mic aja, pegang kamera aja selain dia. Ya makanya syarat main di Sareng itu cuma satu ya, emang harus tepi jurang kan. Tepi jurang contohnya. Yang episode 3 kemarin. Ya kayak gimana? Satu bit ente lah tepi jurang kayak gimana? Ya kita langsung sambut. Oke, kita lanjutkan. Damai. Ya, udah yang kedua kali ya saya tampil di sini ya. Kenapa Sarengnya nggak ada bintang tamu lagi? Ya ini membuktikan kalau di Sarengnya memang Dapai paling lucu ya. Buktinya diundang 2 kali. Iya. Dan mungkin di konten-konten sebelumnya bagi yang udah nonton Sarengnya, yang ngikutin Sarengnya ya, viewer yang ada Dapainya sedikit. Iya, konten yang ada Dapainya paling sedikit ya. Tapi wajar yang tampil Sarah gitu, dia cewek gitu kan. Cewek kalau apa-apa pasti rame gitu. Walaupun pas nonton udah ekspektasinya jatuh gitu. Terus ada lagi Valdo ya, Valdo paling rame tuh. Valdo paling rame ya, wajar karena dia di Tanah Datar juga emang udah terkenal ya. Walaupun materinya so asik. Tapi kalian belum lihat yang ini ya kan, belum keluar ya kalau Sarengnya yang Yuka belum keluar ya? Belum. Saya yakin itu yang paling rame nanti ya. Tahu kan kenapa ya? Kenapa tuh? Karena kasihan. Alasanku Yuka lah tampil kan. Lupa. Dan mungkin perkenalan lagi karena kemarin belum rame yang nonton ya. Perkenalkan, nama saya Dapai dan saya adalah satu dari 17.000 orang yang nganggur di Tanah Datar. Di Sarenge kemarin dibilang Dapai main aman gitu. Memori lagi. Materinya main aman. Oke, sekarang kita materi yang paling pinggir jurang ya. Debat jilid 2. Debat jilid 2 itu dimulai dari presenternya ya. Bapak Naziran Bahrain. Menurut saya beliau presenter yang cukup bagus ya, karena sampai sekarang dia masih memimpin redaksi Padang TV. Walaupun sempat buat kecewa satu Indonesia ya, dengan gol di menit 99. Terus juga di debat kemarin itu dimulai dengan kericuan ya. Kericuan. Itu kita kayak
gedung nasional kayak pulau kecil di Renjel, kalian tahu nggak sih? Pukul-pukulan, lempar-lempar apel gitu ya. Sampai di dalam pun calon sama kedua calon itu saling lempar juga gitu. Lempar pertanyaan. Nah, itu materi yang nggak lucu. Nah, itu yang lucu ya. Kepepet bang, maaf. Tapi di debat jilid 2 kemarin saya salvok sama salah satu statement dari salah seorang calon wakil ya. Dia bilang bakal bawa ratusan miliar bahkan 1 triliun. Nah, dari mana tuh? Semoga aja bukan dari Ronald Tanur ya. Karena maksudnya ini sampai bawa-bawa nama menteri lah. Iya. Bapak Doni Carson. Nanti disensor. Nggak usah sensor bang, nggak apa-apa. Biar ada head comment-nya. Ya maksudnya Bapak berani sekali bawa nama menteri. Bapak Mukti siapa sih? Ya, Mukti. Ya. Pak Mukti dibawa-bawa. Maksudnya kalau emang bisa bawa, kenapa nggak sekarang? Kenapa nunggu jabat dulu gitu? Minta aja sekarang gitu. Kakanda, Adinda mau minta duit 1 triliun boleh nggak? Bilang aja kayak gitu. Paling Pak Muktinya bilang, Adinda kamu gila ya. Maksudnya kita minjam duit 100 ya susah, apalagi 1 triliun gitu. Cuma-cuma lagi. Dan lebih anehnya pendukungnya juga pas dibilang mau bawa 1 triliun itu pada ye gitu. Goblok. Ya. Maksudnya gini loh para pendukung ya kan. Kalaupun 1 triliun dibawa ke sini sama si bapak yang dulunya dihormati Doni Carson gitu ya. Kalian mau dapat apa gitu? Nggak mungkin kan 1 triliun terus dibagi gitu 382 juta jiwa gitu. Di tanah datar dibagi. Paling dapat 2 juta, rata-rata 2 juta lah gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba orang ketuk pintu tok ini 2 jutanya, nggak mungkin gitu. Jangan tolol. Maksudnya ini cara kampanye yang udah lama ya. Mungkin kayak waktu saya SMP pemilihan ketua OSIS juga kayak gini nih. Saya berjanji akan membelikan satu kelas bakwan. Tapi sampai sekarang belum ada gitu. Nah kira-kira bisa kayak gitu nggak? Maksudnya saya bukan mau giring-giring ya, tapi giring-giring kayak gini nih. Tapi maksudnya kayak gini loh para pendukung yang teriak-teriak hu ya. Kalau misalnya saya kasih contoh nih, kita motoran ke Padang gitu kan. Pas sampai di pertengahan jalan kehabisan bensin. Kita nggak usah beli motor baru gitu kan. Cukup tambah bensin gitu. Nah sama nih kayak pemilihan bupati misalnya. Di pertengahan masa jabatan habis. Kan nggak perlu beli bupati lagi kan. Ya tambah aja masa jabatannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut para pendukung goblok. Kan pendukung Anda. Makasih ya. Saya juga merasakan seperti itu. Nah, sedangkan lagi main peran sekarang. Iya. Lagi main peran sekarang. Jadi gimana menurut Bang Raffi udah tepi jurang belum berapa ya? Iya. Materinya ya sudah lumayan tepi jurang, tapi durasinya pendek. Kurang durasi ya. Mau yang lebih lama bang nonton debat. Apa karena terlalu dendam dengan Bapak Deka? Enggak, bukan dendam sih bang. Karena dari tadi Deka terus. Iya, kenapa tuh bang? Karena kalau kita berkomedi itu harus cari yang kocaknya gitu ya. Iya, Ya, kebetulan Pak Deka kocak. Deka K-nya itu kocak. Wah. Oke, berarti Pak Doni kocak. Doni kocak namanya dia. Ya, itu wakil bupati di kabupaten sebelah ya.
Gimana? Sebelah Konoha. sana. Bahasa Emang Padang Panjang ada nama Doni Carson? Enggak, bukan Padang Enggak, Panjang. Bukan berapa? Jangan Beliau jadi wakil bupati di nih bakal ada kabupaten baru nih. Apa tuh? Kabupaten yang daerahnya cuma luasnya cuma 350 hektar. Anjay. Di mana tuh? jangan disebut. Solo. Nah, karena kan wilayah itu udah di tanda tangan itu sama calon bupatinya Bapak Deka. Iya. Ya. kan? Betul. Dan itu sangat apa ya, Pak? Bapak di Ranah Minang kan latarnya luar nentu. Bapak tahu nggak sih adat Minangkabau? Tanah wilayah itu, Pak. Kok kemarin kan udah ditanyain waktu debat. Iya. Emang jawabannya nggak sesuai menurut abang? Iya. Biar you never know lah. Yang nggak sesuai bukan jawabannya, Bang. Apa Tapi tuh? Pemikirannya. Iya. Tadi kan Dapat sempat nanya uang 1 T dibagi-bagi ke warga buat apa? Emang Dapat nggak tahu? Buat bayar pajak. Dan tadi Dapai juga kita koreksi. Dapai Yang mana tuh? kita koreksi. Dapai bilang tadi 382 juta. Iya kan? Ribu harusnya Padahal ya. 382.000. Kalau 382 juta, masa ya masyarakat Kabupaten Latar lebih banyak dan lebih banyak daripada masyarakat Indonesia dapat. Iya, namanya juga manusia, Bang, ada kesalahan. Oke. Tapi siap. jangan-jangan emang dulunya 380 juta, Bang. Nah, Cuman dipindah administrasikan ke negara lain. bisa jadi. Bisa. Adalah Mungkin. ada sambungan tadi mah. Apa tuh? Namanya juga manusia ada kesalahan. Kalau Avatar nggak ada yang salah. Iya. Siap. Harusnya anda sebut Tapi tadi. itu. ngomong-ngomong tentang Avatar, Wah. kita juga ada berita selanjutnya nih. Oh, ini bahas Avatar nih. Kenapa harus bahas Avatar nih? Ya karena ini adalah Avatar yang sering blunder. ODGJ. Oh Silakan. ya. Oke, silakan Silakan dapat. Dapai. Oh, nampak ada. Oke. Bang Lut baca Bang Lut. Atau biasa saya wakili. Obat habis. ODGJ disambas. Aniaya 2 warga hingga luka-luka dan tewas. IDN Times Kalimantan Timur. Wow. Kalimantan Timur. Obat habis. ODGJ ya. Disambas aniaya 2 warga. Jadi dia ODGJ itu apa sih? orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Orgil. Oh, Orang gila. orang gila. Ini karena obat habis ya. Obatnya katanya habis. Tapi kalau misalnya statement visi misinya habis gimana nih kira-kira? Aniaya pendukung dong. Tidak. Siapa tuh yang nggak dibayar? Emang ada, Bang? Nggak tahu. Oh, sangkaku ada tadi. Obat habis ya. Obat habis. Gara-gara obat habis, dia nganiaya 2 warga hingga luka-luka dan tewas. Kebanyakan obat juga bisa gila loh. Contohnya? Contohnya? Emang harus contohnya. Bang. Contoh. Bang lah dulu baru lempar ke aku. Dapat di sana emang harus begitu, Bang. Emang harus begitu, Bang. Itu kan obat habis. Ya. ODGJ disambas aniaya 2 warga hingga luka-luka dan tewas. Ya. Ada loh orang yang nggak habis obatnya. Siapa tuh? Aniaya seluruh masyarakat Simawang Anjang. Oh. dengan nilai tanah 350 hektar. Masih ke situ Itu nggak lah. habis obat. Ini kayaknya habis tanah. Habis tanah ya. Oh, Bang Lutfi. Ya. Kayaknya bos kita ini memang punya dendam pribadi kayaknya ya. Kayaknya. Enggak. Terus kenapa tuh, Bang? Bukan. Ini persoalan tanah loh. Coba bayangin 350 hektar. Jadi lahan ubi. Mungkin Kristen Hakim punya usaha di sini. Iya. 350 hektar jadi lahan ubi. Nah, Tanah ubi namanya dong. Kristen Hakim bikin pabrik di sana. Iya. Nah, kalau dijadikan sawit 350 hektar, Waduh. berapa juta rupiah itu bakal keluar setiap 20 hari. Ya ngapain harus ngitungin juta kan udah ada 1 T nantinya. Iya. Kok Abang lupa sih? Tapi beliau kan Satu mengatakan teh satu termos satu. kopi. Enggak, 1 tek. Ya emang dia ngasih tanah bukan berarti dia berkebun terus dikasih 1 T-nya termos kopi juga. Iya. 1 tok. Berarti kan dia tuh Apa? minta ke seniornya, katanya kan senior. Katanya senior ya? Otomatis senior Bang Raffi juga dong. Oh iya pasti. Oh iya. Iya. Tapi gini loh, ini perlu
saya perjelas. Oke. Ini yang saya tunggu. Ini yang kita mau. Ini Pak Doni Karson bilang beliau punya senior, Kanda Mufti yang menjadi Menteri Pendidikan. ya, Ya kan? ya, Dia ya. bilang menteri, salah satu menteri senior beliau lah. Bilangnya, Dinda, apa yang Dinda perlu? Gitu sekandar. Pak, ingat Pak, kandanya Bapak itu pembantunya bapaknya Bapak Fadli. Ingat, Pak Prabowo itu presiden Pak. Kandanya Bapak itu tadi pembantunya presiden. Nah hati-hati loh Pak, ngelawan Pak Fadli. Bapak cuma nyebutin pembantunya bapaknya Bapak Fadli. Hati-hati Pak. Bahaya tuh kalau ngelawan Pak Fadli, jatuhnya bukan dikasih hukuman, dikasih konsul. Iya. Iya, aduh, kasihan. Iya, masa ya bangga-banggain menteri? Untung Pak Fadli nggak banggain presiden. Kalau pakai presiden, Habis itu. Lurus ya. tapi tadi kan kita Apa? sempat ngomong obat. Iya. Tapi ada juga nih ada obat yang penyalahgunanya diselewengkan. Iya. Penyalahguna diselewengkan, penyalahguna udah salah, seleweng salah lagi. Nah itu maksudnya. Wah, Maaf, oke. tapi saya kurang bagus. Iya. Wah, kenapa Anda bahas itu? Ya, silakan baca Lutfi. Baca aja langsung. Miliki narkotika jenis sabu. Ketua Sanggar Seni di Pagaruyung ditangkap. Oleh Polisi lah. Gak mungkin satpam SD komplek lah. yang ditangkap cicak kan. Ya. Lalu Oke, yang ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar. The best. Luar biasa. Tepuk tangan. Baru kali ini loh acara serengnya selain menjilat buzzer, kita menjilat polisi. Ya. Baru kali ini. Karena memang Polres Tanah Datar itu derajatnya Bagus, keren, keren. Ada berapa kasus narkoba tertangkap ya? Iya, udah clear kayak sebagian. Dan bagus ini karena persoalan narkoba di Kabupaten Tanah Datar ini juga cukup tinggi. Iya, benar Iya, sih. betul, betul. Nah, karena Tanah Datar ini berada di sentralnya Sumatera Barat. Iya. Jadi perlintasannya itu sini. Nah, mudah-mudahan kita support Polres Tanah Datar untuk tetap konsisten untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba Iya. di Kabupaten Tanah Datar. Berantas narkoba. Setelah ini jangan hanya pengguna biasa saja Pak. Kalau bisa bandar-bandarnya di Kabupaten Tanah Datar Bapak tangkap. Yes. Iya. Karena emang bandar yang paling berbahaya ya, Bang ya. Sini-sini sembunyi bang. Juga ini kan dia ketua Sanggar Seni ya. Iya, di Pakai Pagaruyung. sabu, tau gak dia kenapa pakai sabu? Kenapa? Karena dia takut di pemimpin setelah ini kan ada tuh visi misinya satu negara satu event akan dihilangkan. Saya mau ngapain? Nyabu. Oh gitu. Oh gitu. Makanya itu pentingnya satu negara satu event supaya orang ini tetap berkarya. Iya, dan nggak nyabu Pas pasti. nggak nyabu. Makanya lanjutkan programnya. Ya. Seperti waktunya. Sudah disebut, sudah diklaim. Akhirnya ada orang jawab, mengatakan lanjutkan. Baru kali ini loh, baru kali ini. Jadi ada Ya, kalau yang baik-baik itu dilanjutkan dong. Ya ya. Yang baik-baik itu Lanjut ya, yang main baik harus dilanjutkan. kayak polisi harus dilanjutkan ya. Apanya dilanjutkan? Tentang narkoba. Oh Oh ya, ya. Kok Anda grogi ya? Enggak grogi bang. Oh, nggak grogi ya. Siap. Ini udah kayak Ya. baca Pancasila. Gila sih ketua Sanggar Seni Pagaruyung. Enggak gila pakai sabu bang. Ya, makanya gila itu. Tapi ada loh yang nyabu ngomongnya ngasal. Siapa? Dia tuh nggak nyabu tapi ngomongnya ngasal. Wih, siapa tuh? Nah, ini ada video debat kemarin. Nambah. Udah jelas dong siapa editornya. Iya. Bagus. Ngomong-ngomong persoalan materi dapai tadi, ya kan? Materi dapai lebih penekanan persoalan debat jilid 2. Ya. Bupati, wakil bupati, calon bupati, wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Nah, kita juga sama-sama melihat nih kemarin, ya kan? Segmen untuk dicabuk, cawabuk ya? Iya. Untuk di segmen dicawabuk. Alhamdulillah teman-teman bilang kemarin Pak Doni Karson public speakingnya kena, ya kan? Kurang. Tapi di kemarin, alhamdulillah Pak Doni Karson mensiasati itu dengan bawa teks. Oh ya. Ya. Dengan bawa teks dan itu murni baca terus. Pak dapat
kunci jawaban, Pak. Itu nggak kampanye itu. Dan satu fanpage tadi sore saya kan ini scroll YouTube Bang. Ya. Ternyata ada salah satu akun YouTube mengatakan gini, kumpulan pilkada kor. Jadi semua debat-debat yang ada di Indonesia Dikumpulin. Yang Iya lucu-lucu nih. dikumpulin. Dan salah satunya ada dari Tanah Datar. Ya. Penasaran ini videonya? Ya, nambah beban editor. Jangan ataskan lagi. Di menit keempat. Itu kayaknya bisa itu. Bisa memancing head comment, bisa Di mancing. Indonesia loh. Kayaknya bisa mancing. Indonesia loh. Lembur. Editor lembur. Daripada nyalon wakil mending belajar bahasa Indonesia berarti ya. Maksudnya dia nggak sekolah dulu, Sekolah, tapi tidur. editor. Editornya. Editor. Iya. Editornya tidur. Iya. Nah, terakhir. Ya. Sebelum kita tutup, untuk Kabupaten Daratan Pilkada 2024 ini akan terlaksana di tanggal 27 November seluruh Indonesia. Dan saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Daratan untuk memilih pemimpin yang sangat mengenal tentang adat kita di Minangkabau. Karena apa yang akan terjadi jika di saat pemimpin kita di daerah kita ini Tanah Datar itu luhan nantu. Dan apabila apa yang akan terjadi jika pemimpin kita di Kabupaten Tanah Datar tidak memahami dan tidak memprioritaskan persoalan adat yang ada di Minang. Karena Niniak Mamat alhamdulillah di pemerintahan yang sekarang sudah mendapatkan porsi yang berlebih dari pemerintah sebelumnya, karena adanya kepedulian dan perhatian dari pemerintah daerah yang sekarang kepada Niniak Mamat yang ada di Kerapatan Adat Nagari dan Elkam. Dan program Satu Negara Satu Event juga adalah program yang sangat bagus, karena program itu membantu kita kepada generasi yang ada di bawah kita, anak-anak yang berada di umur 10 sampai 20 tahun, untuk lebih mengenal apa itu tradisi, apa itu kesenian, apa itu kreativitas kita di Minangkabau. Apa yang akan terjadi jika program-program seperti ini tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Datar. Dan yang paling sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, sekarang kita punya program UHC untuk Merdeka Berobat dan berobat gratis. Dan itu sangat dibutuhkan sekarang oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Kenapa kita harus pilih pemimpin yang baru? Kalau pemimpin yang ada sudah baik dan mau berbuat untuk masyarakat lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu. Sarangnya.